Selamat datang di Green Out Podcast. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama podcast Gen Media dengan saya Revi Ahmad Juwair atau bisa dipanggil Revi, dengan kawan saya di samping saya dengan Mas siapa Mas? Sam. Oke, selamat malam teman-teman. Green Out is our goal. Salam satunya nih Wani. Oke, pada episode kelima kali ini saya coba untuk akhirnya mengupas dengan menghadirkan tema, yaitu adalah salah satunya analisis pasca 3 laga terakhir Persebaya. Yang kita ketahui kita sudah menubuhkan 3 kemenangan baik itu di laga home dan juga laga away. Dengan salah satunya saya juga akan mengajak ngobrol nih, ya kan, dengan teman saya yaitu Mas Syam, dan juga kebetulan Mas Syam ini menjadi salah satu bagian dari anggota keluarga besar Green Out Tribun dan juga menjadi bagian di salah satu film ya Mas ya di yaitu film apa Mas? Film Not Fanatic. Oke, Not Fanatic base-nya di mana tuh Mas? Di Sidoarjo. Oh, oke. Mas Syam kalau boleh tahu sehari-hari kesibukannya apa Mas? Sibukannya bekerja, pekerjaan swasta. Siap. Dan tentunya tidak lupa setiap hari mencintai Persebaya. Kesibukannya Mas Syam mencintai Persebaya teman-teman, dan kita pastinya tentunya semua mencintai Persebaya. Nah, sebetulnya teman-teman, ketika akhirnya saya mencoba untuk mengajak ngobrol Mas Syam, ya kan, artinya memang ada sebuah ketertarikan dari Mas Syam dan juga kebetulan Not Fanatic ini seringkali ketika saat saya coba untuk akhirnya ngajak ngobrol, berusaha untuk akhirnya mengupas begitu. Ketika akhirnya match Persebaya pasca hasil analisa yang ada di atas lapangan, dan juga bagaimana akhirnya teman-teman Not Fanatic dan kebetulan Mas Syam yang akhirnya hadir di sini berusaha untuk melihat gambaran performa tim di lapangan Persebaya, baik itu katakan ketika kemarin sebelum ditukangi oleh Coach Suston dan juga ketika akhirnya ditukangi oleh Coach Suston, di mana ketika kita akhirnya ditukangi Coach Suston, tim Persebaya ini mengalami 3 kali kemenangan gitu Mas, baik itu ketika away lawan Bayangkara FC dan juga 2 laga home melawan Persita Tangerang dan juga melawan PSM Makassar. Nah, ketika melihat ya bagaimana akhirnya gambaran performa tim di lapangan, pastinya kita juga mengacu gitu Mas berkaitan dengan bagaimana susunan pola permainan dan juga formasi yang ada dan juga diterapkan oleh Coach Uston itu sendiri dengan jajaran tim pelatihannya. Nah, kalau misalnya saya mencoba untuk melihat Mas ya kan, ketika akhirnya Coach Uston berusaha memberikan sebuah pandangannya, pernyataannya dan juga statementnya pasca match begitu ya, ketika di conference room, bagaimana ketika Mas Syam melihat bahwasanya statement dan juga pandangan yang dilihat dari Coach Suston itu menanggapi dengan suguhan permainan yang diterapkan di atas lapangan Mas? Baik, terima kasih Bang Revi. Siap. Jadi kita tahu sendiri untuk teman-teman bahwa Coach Suston sendiri di 3 match terakhir ini membukukan kemenangan, walaupun hasilnya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak gol ya, tapi ada perubahan jelas terlihat di situ. Jadi ada istilahnya perkembangan dari permainan sebelumnya yang tidak pernah meraih kemenangan, tahu-tahu kita meraih kemenangan dengan 3 kali beruntun, walaupun dari produktivitas gol kita masih istilahnya sangat rendah dan sangat minim. Jadi ada beberapa hal di sini yang saya rangkum dalam catatan saya sendiri, yaitu permainan Uston itu sebetulnya tidak terlalu banyak mengubah dari peninggalan Coach Aji, yaitu hanya merubah sedikit saja, tapi langsung berdampak signifikan dari tim ini. Contohnya itu yang terasa, itu waktu Sho Yamamoto ditaruh di posisi free roll, kadang-kadang juga masuk di gelandang, nanti dia bertukar posisi dengan Kasim Botan. Jadi nanti di situ pergerakannya tidak terkawal oleh bek lawan, karena bek lawan terfokus pada striker yang selama ini Paulo Victor atau Wildan, atau mungkin bahkan pergerakan dari Bruno itu sendiri. Oke, dari saya dia Mas ya. Iya. Saya mencoba untuk akhirnya menghimpun dari beberapa analisa teman-teman supporter gitu ya, teman-teman bonek, ketika akhirnya berusaha untuk mengamati formasi yang akhirnya dipilih oleh Coach Suston ya kan. Kalau misalnya kita melihat dari 4 back di belakang, sebetulnya komposisinya tetap ya, artinya apa yang diberikan oleh Coach Aji di match-match sebelumnya, yaitu menempatkan Reva ketika akhirnya dia tidak cedera di back kiri, lalu ada 2 back tengah sentral yaitu ada Dusan dan juga Kadek. Back kanannya ya kan, sayap kanan ada Catur ya kan,
Nah, sebetulnya di sana teman-teman bonek itu juga ingin melihat bahwasanya ada perubahan signifikan berkaitan dengan kedua gelandang jangkar, Mas, ya kan. Nah, kedua gelandang jangkar itu teman-teman melihatnya adalah perlu untuk akhirnya dimainkan berbarengan. Adanya Andre dan juga Ripal Wahyudi. Nah, kira-kira menurut pandangan Mas Syam bagaimana ketika akhirnya Coach Houston ketika nanti di match berikutnya akan berusaha untuk memainkan pola yang seperti ini dengan catatan sebetulnya Zi Valente juga ada kesempatan untuk bermain misalnya. Jadi sebetulnya waktu pertandingan melawan PSM kemarin itu sudah bisa kita lihat bahwa dua gelandang ini di depan back bisa bergantian antara Andre dan juga Song waktu itu yang dipasang. Dan ini ada plus minusnya sendiri, Bu. Jadi kalau kita lihat di sini kemarin Andre bisa jemput bola, bisa juga dia yang naik, atau Song nanti juga yang jemput bola, Andre yang kirim umpan ke gelandang atau ke teman-teman yang lain yang ada di depan. Cuma kelemahannya dari ini, waktu ketika salah satu telat turun, akan meninggalkan lubang di depan back yang itu bisa dimanfaatkan 1-2 kali oleh PSM waktu itu. Oke. Memang Coach Houston menggambarkan pola permainan Persebaya itu menempatkan posisi yang cukup vital ya ketika akhirnya menempatkan Suryawan Putih di belakang striker nomor 9 nanti ya. Artinya ketika Su yang awalnya itu ditempatkan sebagai winger sebelah kanan tapi ditempatkan sebagai striker lubang di bawah atau di belakang dari Paul Victor, itu akhirnya membuat pergerakan Su Yamamoto lebih fleksibel. Ya betul, dan juga lebih nyaman juga, fleksibel juga di belakangnya striker. Terutama ketika gol melawan Persita Tangerang, Mas, ketika itu ya kan membuktikan bahwasanya. Dan yang kedua, ketika akhirnya melawan PSM Makassar, kita bisa buktikan bahwasanya gelandang box to box yang akhirnya didapu oleh Song Uiyok ya kan, di mana dia lebih bebas untuk memberikan umpan, passing, bahkan memberikan shooting yang cukup akurat. Sebetulnya shooting percobaan ketika itu kan, tapi akhirnya berbuah menjadi 3 poin, berbuat gol ya kan ketika itu. Nah, kalau melihat, Mas, artinya dari statement yang diberikan oleh Coach Houston gitu ya, karena memang Coach Houston itu berusaha untuk akhirnya mendapati dirinya itu tampil tanpa beban ya kan, karena notabene Coach Houston adalah sebagai asisten pelatih sebelumnya yaitu Coach Aji begitu. Nah, kira-kira apa sih yang akhirnya membuat Coach Houston itu terlihat tampil tanpa beban ya kan, dan bisa memberikan pola permainan yang terbaik bagi Persebaya selama 3 match kebelakang ini? Karena kita tahu sendiri, teman-teman juga mungkin udah tahu di media sosial bahwa Coach Houston sering mengeluarkan statement bahwa yang penting itu adalah hasil akhir ya. Karena memang di sepak bola kita juga, teman-teman juga mungkin paham kalau buat apa kita main cantik kalau ujung-ujungnya kalah gitu. Karena nanti yang dinilai dari klasemen juga bukan ball possession, bukan berapa kali kita tembak ke gawang, tapi kemenangan. Walaupun kemenangannya tadi kita tahu di awal kita singgung, Coach Houston ini masih nyicil-nyicil lah, 1-0, 2-1. Tapi baiknya tingsit, Mas. Iya, baiknya tingsit 2 kali. Jadi walaupun Coach Houston ini memegang teguh bahwa hasil akhir adalah kepentingan kita bersama, main cantik atau tidak, tapi ada proses di situ, Mas. Oke. Ada proses walaupun hasil akhir yang penting, tapi nggak harus menghalalkan segala cara gitu. Nggak kayak kita tahu di Indonesia kalau lawan timnas Vietnam waktu dilatih Pak Hangzhou, kita kan itu mereka pemainnya sangat kotor sekali lah ya, walaupun hasil akhir menang, tapi kan buat apa dibenci orang banyak gitu. Jadi memang sebetulnya Coach Houston itu lebih memperhatikan berkaitan dengan hasil akhir begitu ya, poin, gol, dan juga lebih pada melihat pola yang cukup efektif ya. Memang berkaitan dengan pola permainan yang cantik, sebetulnya bukan kesampingkan karena menjadi salah satu bumbu yang memang tidak harus diperlihatkan kepada publik seperti itu. Resep rahasia. Resep rahasia. Nah, kalau misalnya Mas Syam ya, akhirnya melihat begitu berkaitan dengan pola formasi di atas kertas. Sebetulnya Persebaya itu menempatkan berapa gelandang sih? Kok akhirnya di situ ada posisi Song Puyol ya kan, ada posisi Andre juga di situ, ada Song yang terlihat bermain bebas, bisa kanan, bisa kiri, bahkan bisa menggantikan posisi Paul Victor di ujung tombak gitu. Kira-kira Coach Houston itu mainkan pola formasi yang seperti apa? Kalau yang saya lihat sepengetahuan saya, itu yang saya amati melawan PSM itu formasinya 4-2-3-1 dengan 2 tadi, Andre dan Song nanti akan bergantian box to box, atau yang satu mengcover dari lini pertahanan yang misalnya Reva atau Catur nanti naik dari kanan atau kiri ya. Lalu free roll tadi ditempati oleh Song, So yang itu maaf. Lalu ada Kasim waktu itu di sebelah kanan. Kasim ini juga menarik, waktu dia naik ke sebelah kanan ngajak lari, tahu-tahu nanti So Yamamoto yang masuk. Jadi nanti akan berkoordinasi umpan 1-2, atau nanti bisa juga melalui Bruno. Dan Wildan ini yang menarik, walaupun terkesan waktu melawan PSM dia nggak dapat peluang atau bagaimana, tapi dia mendapatkan
atensi dari Yuran. Jadi Oke. waktu itu dia yang membukakan ruang untuk Bruno dan teman-temannya yang Ada matching second line. back PSM untuk akhirnya naik dari garis Iya. ini belakangnya berarti Mas ya. Kayaknya seringkali Yuran itu overlapping dan juga meninggalkan posnya gitu ya. Nah, sebetulnya yang menarik kembali adalah dua winger Persebaya, baik itu di kanan diisi oleh Kasingbotan dan juga Konur Moreira. Kalau misalnya kita melihat secara tipikal, Kasingbotan itu memiliki tipikal pemain yang akhirnya menghiring bola atau mengajak lawan back lawan untuk akhirnya lari gitu ya. Tapi sedangkan Paul Victor itu juga butuh mendapatkan supply bola yang akhirnya sangat nyaman untuk dia bisa mencetak gol. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk akhirnya Ustor itu menempatkan dua winger ini tadi menjadi supply bola bagi para strikernya, termasuk misalnya ada Paul Victor, Wildan, dan termasuk betulnya Ferdinand Sinaga yang belum coba begitu. Jadi ini juga termasuk salah satu problem bagaimana di 3 laga terakhir ini kita sangat minim gol. Jadi waktu Paulo Victor atau siapapun itu turun ke bawah, ini support untuk naik lagi ini kurang. Jadi waktu Paulo Victor atau Wildan turun ke bawah, Bruno atau So atau Kasingbotan yang ada di kanan atau kiri, dia bingung mau cari kemana. Makanya kita beberapa kali pertandingan ini golnya dari Bruno, dari So kan dari second line. Ya. Karena Wildan narik ke tengah. Kalau di luar negeri kita bisa lihat di Firmino di Liverpool, nanti ada Salah atau Mane waktu itu masuk ya. Nah itu yang makanya kenapa Ferdinand ini masih belum dimainkan. Ini juga bisa jadi alasan karena mungkin kebutuhan tim. Mungkin karena Ferdinand selama ini kalau di tim-tim lamanya itu adalah target man ya. Oke. Kalau target man selama ini untuk skema Uston sebetulnya cocok. Tapi mungkin untuk beberapa musuh yang dihadapi ini 3 laga pertandingan ini, kemungkinan yang cocok adalah skemanya adalah skema seperti itu. Tapi ada yang menarik Mas, artinya kalau secara postur tinggi badan pemain Persebaya itu rata-rata tidak lebih dari 180. Tidak terlalu tinggi lah. Artinya kalau misalnya kita melihat pemain yang paling tinggi ya posturnya Dusan Stefanovic gitu kan. Nah, apakah ada akhirnya instruksi khusus dari Uston Nawawi bahwasanya kita berusaha untuk main dari kaki-kaki, bukan melakukan crossing ball gitu ya. Artinya di situ sebetulnya Paul Victor yang memiliki postur tubuh tinggi tidak seberapa, itu selalu diberikan sapi bola dari kaki bola bawah, bola mendatar gitu, bukan dari crossing ball gitu. Ya, Atau seperti apa? memang kalau Persebaya memang jadi salah satu tim yang tidak memiliki postur yang cukup bagus jadi lini depan. Tapi kita tahu kekuatan Paulo Victor di sana. Buktinya kan dia pivotnya bagus. Terus Bruno juga sangat sulit untuk dijegal, di tagging lawan sangat sulit. Problemnya adalah ketika So atau Song atau Kasingbotan yang ada waktu kedapatan menyerang, dapat kesempatan menyerang dari teman-temannya, lah itu untuk body balance masih kurang sih saya rasa ya. Dan memang tipikal striker semacam Paul Victor itu pencari bola ya, betul emang ya. Karena kalau misalnya katakan kita melihat bahwasanya dari striker-striker Persebaya sebelumnya mulai coba postur dengan tinggi badan yang cangkung sampai akhirnya tidak seberapa tinggi pun kita selalu memiliki sebuah varian untuk akhirnya memberikan peluang untuk mencetak gol seperti itu. Nah, sebetulnya kocok-kocok ya kan, ini menarik juga ya kan. Artinya kita dari basis kalangan supporter berusaha untuk akhirnya mengupas ya kan pola permainan yang disuguhkan oleh tim kita yaitu Persebaya. Bahkan untuk akhirnya secara kita menyeluruh seperti ini ketika bicara soal formasi di atas lapangan, penerapan pola permainan yang diberikan oleh coach ya kan di tepi lapangan, kita berusaha untuk akhirnya memberikan sebuah sudut pandang perspektif dari kalangan supporter, penonton umum. Nah, betul. Bahkan aku sing tadi memantik nanti ini berusaha untuk akhirnya memantik lebih dalam lagi ketika akhirnya seorang Mas Syam yang notabene bagian dari anggota tim fanatik berusaha untuk akhirnya memberikan sebuah analisa yang cukup mendalam ketika akhirnya Persebaya berusaha untuk memberikan suguhan terbaiknya di atas lapangan. Gitu. Nah, saya mencoba untuk akhirnya menarik Mas berkaitan dengan pembahasan mengenai kira-kira Coach Uston itu kalau misalnya kita melihat istilah permainan sepak bola ya, mulai dari akhirnya bicara soal tiki taka, bicara soal akhirnya total football, bicara soal akhirnya kalau defense itu ada parkir bus dan sebagainya. Kira-kira permainan Persebaya itu kita istilahkan apa sih? Kalau misalnya Surabaya ngomong yo, pokoknya ngoses saya ngeyel pun yo, ngeyel. Nah kalau misalnya Mas Sam pandangannya bagaimana? Itu memang ciri khas Persebaya. Kalau kita tahu sepak bola Jawa Timuran itu memang ngeyel ngosek dia ya. Dan itu Persebaya salah satu cikal bakal lah istilahnya. Yang mengawal itu dari era sebelum-sebelumnya 90-an, 2000-an sampai sekarang lah kan. Dan Coach Uston ini apalagi kan dia mantan pemain Persebaya, dia tahu betul bagaimana orang Surabaya itu pengen lihat sepak bola itu kayak gimana caranya ngeyel, caranya ngosek. Makanya dia yang penting hasil akhir,
walaupun tidak mengesampingkan tadi permainan cantik itu tadi. Jadi permainannya yaitu ciri khasnya ngeyel dan ngosek, tidak terlalu beda sama tahun-tahun sebelumnya. Baik di awal banyak. Kalau tadi Mas Syam itu menyampaikan bahwasanya Coach Houston itu pernah menjadi pemain Persebaya, bahkan hari ini menjadi legenda dan juga hari ini menjadi pelatih begitu ya, meskipun hari ini menjadi caretaker. Padahal sebelumnya Coach Aji ini juga pernah menjadi pemain Persebaya dan akhirnya membawa Persebaya juara tahun 97 gitu. Nah, kira-kira bagaimana untuk Aiman melihat gambaran yang sebelumnya Coach Aji memegang menukangi Persebaya dan hari ini Coach Houston, apa yang menjadi pembeda di sana? Saya rasa Coach Aji ini memang pelatih yang bagus, cuman dia terkadang tidak punya backup plan gitu. Kalau melawan tim-tim yang istilahnya di bawah level dari Persebaya itu malah sering kesulitan. Oke. Kalau melawan tim yang bertahan, melawan tim yang delay, ulur-ulur waktu gulung-gulung. Ya. Nah itu dia nggak punya rencana. Kalau kita lihat Persija waktu melawan kita main agak tempo sedang kan. Ya. Tapi mereka tetap main dengan temponya Persija. Persija terbuka, terbuka. Nah, kalau kita ngelawan Barito, ngelawan Ras, kita ngikutin temponya musuhnya. Oke. Dan kalau Seakan-akan lawan itu permainannya tertutup. Nah, jadi kan yang strateginya berhasil kan lawan berarti kan. Kalau kita lihat di match pertama yang lawan Persis baris-barisan gol kan karena Persis mainnya terbuka kan waktu itu. Jadi makanya cocok dengan Coach Aji lah. Mungkin waktu 2 musim ke belakang Coach Aji memang punya backup plan dan backup plan-nya itu masih berhasil. Tapi semenjak waktu itu era Arin Campos itu masih backup plan-nya berhasil. Semenjak Taise habis itu keluar ya, itu udah nggak terlihat backup plan-nya itu. Ya. Artinya opsi pertama sudah digunakan dan itu buntu. Coach Aji nggak ada backup plan-nya untuk akhirnya mencari celah dan juga formasi backup-nya gitu ya, untuk akhirnya memecah pertahanan lawan gitu ya. Nah, kira-kira Mas, ini kan kita sebetulnya menghitung waktu juga ya, bagaimana akhirnya manajemen Persebaya memutuskan berkaitan dengan status dari pelatih caretaker kita yaitu Coach Houston, ya kan. Nah, dalam laga ke depan ketika kita bicara soal match esok lawan PSS Sleman ya kan, dan juga kita akan main di Bung melawan Borneo FC. Nah, kira-kira bagaimana menggambarkan bahwasanya Coach Houston itu memiliki sebuah backup plan itu tadi kayak gitu. Saya rasanya mohon maaf, Oliver kita cedera nih dia. Dan kita masih ada 2 striker yang bisa digunakan, yaitu Wildan dengan Ferdinand Seragam begitu. Jadi kemungkinan waktu melawan PSS ini salah satu pembuktian dari Coach Houston gitu. Karena kita tahu teman-teman bahwa PSS ini juga masih belum terkalahkan di beberapa laga terakhirnya gitu ya. Sama-sama on fire kita ini sama PSS. Nah, perlu diwaspadai juga PSS ini pergerakannya dan permainannya hampir mirip sama Persebaya juga. Kalau Persebaya mengandalkan Song, So, dan Bruno, bahkan Zé Valente yang mantan pemain PSS. Kalau PSS mengandalkan Jonathan Bustos. Udah tahu on fire sekali ini pemain ini. Ya, sebagai playmaker dan mencetak gol, set piece-nya juga berbahaya ini. Iya. Tapi saya mencoba untuk akhirnya menyinggung sedikit Mas berkaitan dengan rendahnya peluang kita untuk mencetak gol gitu ya. Bahkan ini menjadi salah satu pertanyaan yang akhirnya ada di benak kepala saya. Kenapa kok akhirnya 18 klub yang ada di Liga Indonesia seakan-akan itu untuk mencetak gol itu susah kayak gitu kan? Katakan kalau misalnya kita melihat sebetulnya pemain-pemain itu juga kelas 1 semua, bicara soal apa ini ya kan, bicara soal pemain asing dari negara Asia, negara-negara di Asia, bahkan negara-negara yang ada di Indonesia, sebetulnya pemainnya juga bagus-bagus, top-top juga. Tapi peluang untuk mencetak sebuah gol itu tadi yang akhirnya terkesan susah. Apakah akhirnya back-back kita ini juga luar biasa, atau memang terkesan taktikal pola permainan di Liga Indonesia itu hanya sekedar memainkan pola fisik saja yang digugulkan gitu? Kalau selama ini kita lihat kan mungkin beberapa teman-teman bisa lihat di statement-statement pemain asing yang baru pertama kali main di Liga Indonesia. Liga Indonesia ini kan banyak lari. Ya, banyak lari. Kalau di bahkan Malaysia aja yang baru pertama kali main ke Indonesia. Kalau di Malaysia sering agak ada umpannya. Kalau di sini lari. Dan juga lari itu langsung dilanggar. Jadi nanti dilanggar nanti kan berhenti pertandingannya. Jadi waktu untuk bermain di Liga Indonesia ini sering terhenti karena pelanggaran gitu. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kita melihat beberapa media lokal ya yang ingin membahas berkaitan dengan olahraga, seringkali kita jumpai beberapa pelanggaran-pelanggaran yang horor yang harus gitu. Ketika akhirnya pemain berusaha untuk menghentikan pergerakan dari lawan, tapi ternyata membuat cedera, dan itu menjadi salah satu hambatan kenapa kok akhirnya permainan di Liga Indonesia itu tidak berkembang. Dan itu mungkin menjadi salah satu hambatan bagi pola permainan yang diterapkan oleh Persebaya, Mas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat sebetulnya
pola yang diterapkan oleh pelatih kita dari tahun ke tahun, bahkan ketika akhirnya kita beranjak menuju ke liga tertinggi di Indonesia, Liga 1, kita berusaha untuk akhirnya menerapkan dari pola itu dari kaki ke kaki gitu kan. Bahkan sekelas untuk akhirnya kita pemain sayap, pemain belakang, pemain tengah, semua ini tuh bisa mencetak gol gitu kan. Tapi ternyata penerapan di liga kita itu sangat berbanding terbalik gitu ya kan, dengan penerapan permainan Persebaya itu sendiri. Nah, bagaimana ketika akhirnya kita melihat pelatih kita, Coach Uston, dalam beberapa match ke depan ketika nantinya itu dia akan menjadi pelatih kepala atau tidak, seenggaknya mampu menciptakan sebuah solusi. Bahwasanya Persebaya harus memberikan sebuah angka untuk mencetak gol, ya kan, agar meraih poin penuh gitu. Jadi ini juga harapan kita semua ya, para bonek. Kalau pelatih baru ini datang, itu dia paling enggak tanya-tanya dulu lah, sowan dulu lah, gimana ini cara permainannya Persebaya yang biasanya saya harus merubah apa dan saya harus tidak merubah apa gitu. Jadi tentunya tidak harus merubah skema yang sekarang ini berubah total, tapi tentunya harus menambahnya dan lebih sempurna lagi ini yang sudah diracik sama Coach Uston ini. Oke. Dan tentunya problem dari Victor ini sendiri, karena Victor ini kan harusnya dapat umpan-umpan supply itu tadi kan. Ya. Dan selama ini kita lihat Zé Valente masih cedera barusan baru sembuh dari cedera, dan orang-orang bilang kan Zé Valente agak lambat ya. Karena itu tadi masuk yang pembahasan kita sebelumnya, karena begitu Zé Valente pegang bola, orang-orang ini takut, jadi langsung dilanggar. Makanya kenapa terkesan Zé Valente ini lambat, padahal teman-temannya udah buka ruang, Zé Valente udah juga lari gitu. Oke. Padahal sebetulnya Zé Valente itu memiliki sebuah peranan penting ya, Visinya bagus. Oke. Karena dia juga pemain tipikal nomor 10, dia sebagai angkornya Persebaya, dia bisa memberikan supply ya kan, entah itu bola pendek, bola atas, bola jauh, bahkan depan daerah gitu. Nah, kira-kira ketika akhirnya Coach Uston melihat Zé Valente yang beranjak pulih dari cedera dan juga kemarin sekitar menit 70 sampai 80 dimainkan, ya meskipun bahkan Zé Valente feeling ball-nya mulai hilang karena selama 3 laga terakhir Zé Valente tidak bermain gitu ya. Nah, kira-kira peran apa yang nantinya akan diberikan oleh Coach Uston pada Zé Valente? Apakah akhirnya berubah atau berusaha untuk akhirnya melanjutkan track laga sebelumnya yang dimainkan oleh Zé Valente begitu? Saya rasa mungkin nggak terlalu berubah dari laga sebelumnya, juga nggak terlalu berubah dari sebelumnya Zé Valente terakhir bermain. Ya. Jadi mungkin formasinya tetap, nanti cuman akan ada dikurangi, mungkin Andre atau Song yang mungkin bergantian. Ya. Nanti free roll-nya nanti bisa digeser ke So atau ke Z begitu. Jadi nanti So tetap masuk di sayap, nanti Z yang belakang striker, nanti terus kanan kiri tetap So atau Bruno, mungkin gitu. Oke. Nah, saya ingin tanya Mas, jadi sebetulnya Zé Valente ini kan memiliki sebuah visi bermain yang cukup bagus gitu ya, bahkan ya di atas rata-rata pemain nomor 10 ini dan Nah, menurut Mas Syam, kira-kira dengan kita memiliki pemain tipikal seperti Zé Valente, sebetulnya lebih cocok siapa yang akan dipasang sebagai striker? Karena kalau misalnya kita melihat, kita melihat sedikit ya, Wildan Pramandani itu memiliki sebuah tipikal sebagai pemain striker nomor 9, striker lubang gitu ya, dan dimana dia bisa pengantul sebetulnya, tapi juga berusaha untuk membuka ruang ke samping atau membuka pemain winger agar bisa masuk ke dalam gitu. Nah, sedangkan Paulo Victor berusaha untuk akhirnya mencari bola begitu. Dia berusaha untuk akhirnya turun, bahkan dia berusaha untuk akhirnya melihat kira-kira di mana letak pertahanan lawan yang akhirnya lubang atau kosong di sana. Sedangkan kita memiliki seorang tipikal striker nomor 9 Ferdinand Sinaga, karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya usia Ferdinand Sinaga ini juga berangsur sudah kepala 3 lebih ya, bahwa dia seorang pelatih akan menempatkan posisi Ferdinand Sinaga sebagai pemain yang akan memenuhi bola dan juga menerima sapri-sapri yang lebih memanjakan dirinya gitu. Kira-kira menurut Mas Syam, untuk seorang striker lebih pastinya kepada siapa sih, dengan kita ini yang memiliki dua winger yang memiliki tipikal berbeda, ada Wasim Botan, ada si Bruno ya kan, dan juga bisa yang ada di winger kanan gitu. Kemungkinan kalau Z yang main ya itu Paulo Victor. Paulo Victor tadi kan mancing, nanti dia akan memancing pergerakan back lawan, nanti Bruno yang akan masuk, dan di situ seperti beberapa laga sebelumnya, saya lupa waktu melawan apa ya, Z mengirimkan umpan di situ, sayangnya udah dalam posisi offside waktu itu. Kalau belum posisi offside itu umpan bakal dari assist of the week gitu Mas. Oke. Kayaknya terlawan Rans kalau nggak Persikapu ya, kita sering dan juga kalah gitu ya. Aku ini Mas Epo sebetulnya Mas Syam, ketika dia menganalisa pertandingan pola permainan Persebaya, ada nggak kayak misalnya game analisis yang dimainkan sama Mas Syam gitu, entah Football Manager atau mungkin
PES Club Manager misalnya atau mungkin apa gitu. Kira-kira ada nggak Mas Syam? Kalau gitu sih nggak ada, cuma ya mainkan ya game biasa aja, game bola biasa kayak PES gitu. Siapa yang sering jadi kawan diskusinya Mas Syam? Apa? Kawan diskusinya Mas Syam? Temen nanti. temen fanatik juga, temen futsal juga, ikut futsal juga, temen fun football, gitu. Nah kebetulan ikut fun football juga kan kita. Siap. Oke. Nah kembali ke tema kita ya, sebetulnya berkaitan dengan analisis pasca 3 laga terakhirnya Persebaya gitu, bahwa kendali dari Coach Suston sebetulnya pola permainan mulai ditemukan gitu ya. Artinya kita melihat pakem Persebaya untuk akhirnya menunjukkan keunggulan dan juga mencetak gol itu mulai terlihat nyata. Dan positifnya adalah kita meraih 3 clean sheet di situ. Meskipun katakan dan beberapa match ke depan kita juga akan tidak melihat Hernando sebagai penjaga gawang di sana, karena dia akan ada peran seorang Andika Ramdhani ya kan sebagai penjaga gawang Persebaya di sana. Nah, Ken Mas, apa peluang ketika ini kita menatap laga lawan PSS Sleman, menurut analisa Mas Sam bagaimana? Ketika akhirnya melihat PSS Sleman hari ini bercokol posisinya di atas Persebaya tuh, ya kan? Peringkat 5 besar di sana. Nah, peringkat 5 besar tapi selisih poinnya nggak terlalu jauh. Ya, Dan sama-sama on fire juga. Jadi kemungkinan nanti match lawan Sleman ini sama-sama bermain terbuka ini kedua tim ini. Sleman nggak pengen kalah di kandang, Persebaya nggak pengen memutus rekor kemenangan juga kan. Oke. Dan yang perlu diwaspadai dari pemain Persebaya ini, terkadang pemain belakangnya ini terlalu ambil buru-buru gitu Mas. Jadi kayak waktu kemarin lawan PSM itu 4 kartu kuning. Masing-masing per babak itu 2. Ya. Nah, yang berbahaya nanti waktu melawan PSS itu si Bustos tuh tendangan bola matinya tuh bahaya ya. Dan ada di PSS ada back tinggi juga, Jihad Ayu, dan juga salah satunya tadi Thales Lira. Ya, 2 center back ya, center back, dan itu juga akan menyulitkan bagi Persebaya gitu. Betul. Nah, kira-kira untuk akhirnya melihat pola permainan juga yang disuguhkan oleh PSS Sleman dengan set piece yang cukup terukur dan juga pola permainan yang akhirnya hampir mirip dengan Persebaya, prediksi Mas Sam, letak pertarungan kuncinya ada di mana? Lini tengah. Di lini tengah ya pasti. Kira-kira yang akan dipasang siapa? Apakah akhirnya tetap Andre dengan akhirnya posisi Zivalite akan mengisi starter, atau lebih pada dipawangi dia yang lebih pada untuk akhirnya menjadi pemutus lawan di sana? Kemungkinan Andre dan Ripal, nanti di depannya ada Z. Ada Z. Jadi yang akan absen Song gitu. Nanti mungkin gantian sama Andre. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya Song itu juga lagi on fire ya. Dia kemarin full ya kan, dengan tendangan akuratnya. Pasti kemungkinan besar antara Andre aman dipakai atau Ripal terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat selama 3 laga ke belakang, Andre juga menjadi posisi starter di sana. Iya. Oke. Kira-kira target dari tim Mas untuk akhirnya bicara soal menatap laga dalam PSS Sleman, apakah akhirnya pasang poin penuh 3 poin atau lebih pada untuk hanya main aman mengamankan posisi seri di sana? Kalau saya jadi coach Uston ya, melihat posisi permainan tim Persebaya sedang on fire, lalu pemain-pemain mentalnya ini kan psikisnya udah naik nih Mas. Oke, karena kita tahu di beberapa match sebelumnya waktu kita kalah aja, umpan 1-2 ini nggak pernah terlihat lagi ya. Waktu 3 pertandingan ini terlihat Mas sudah Mas. Jadi mungkin ada psikis yang udah baik, mental yang udah baik. Jadi kemungkinan pasang 3 poin. Oke, nggak dapat ya syukur-syukur 1 poin, yang nggak penting jangan kalah. Oke, jangan kalah ya. Catatan jangan kalah. Nah, sebetulnya menarik lagi teman-teman, bahwasanya kemarin kita sudah ketahui bahwasanya di postingan grafis dari akun official Gerindra Tribun, bahwasanya tadi teman-teman Gerindra Tribun tidak akan memberikan diri menuju ke Sleman begitu. Kita tidak akan memberikan diri away tandang menuju ke Kabupaten Sleman gitu ya, karena ada beberapa poin yang akhirnya di highlight dari teman-teman Greenhot, bahwasanya kita juga memberikan sebuah rasa simpati, rasa besar hati, karena kalau misalnya kita melihat kemarin supporter dari PSS Sleman Fans mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI, di mana ketika akhirnya nanti ketika kita berangkat menuju ke Sleman akan menambah runyam begitu ya, otomatis menjadi salah satu hal yang akhirnya tereduksi berkaitan dengan tidak hadirnya secara langsung ya kan. Meskipun katakan regulasi PSSI itu mengatur bahwasannya tidak diperbolehkan supporter tamu untuk hadir secara langsung di stadion, tapi dalam beberapa match ke belakang teman-teman bonek tetap untuk akhirnya mengupayakan gitu setidaknya. Betul, Song for Pride masih menggema dalam stadion tim lawan gitu. Nah artinya memang ini jadi salah satu hal yang harus ditekankan kepada seluruh pemain yang akan berangkat menuju Sleman, bahwasanya setiap laga kandang atau tandang adalah final kita semua begitu. Nah akhirnya kita sudah di penghujung acara nih Mas ya kan. Artinya memang tadi yang disampaikan oleh Mas Syam mulai dari berkaitan dengan
pernyataan sikap dan juga pernyataan statement ketika akhirnya pasca match conference pers dari Ustaz Nawawi, bahwasanya bukan lebih pada permainan yang menjadi salah satu titik kita untuk akhirnya mencapai sebuah hasil ya Mas, tapi lebih pada akhirnya gol dan juga kemenangan yang menjadi salah satu tarik kita dalam setiap laga. Nah, itu menjadi salah satu poin penting di mana Coach Stone juga memiliki sebuah pikiran pragmatisme kayak gitu ya, artinya butuh sebuah poin yang menuju kemenangan. Nah, dan juga kita melihat bahwasanya pola permainan Persebaya Surabaya mulai terbentuk begitu. Meskipun katakan dari beberapa laga sebelum akhirnya ditunggangi oleh Coach Stone, terlihat bahwasanya kita seakan-akan linglung kesulitan untuk mencetak gol dan bahkan seringkali andai kita kebobolan ya di menit-menit yang tidak terduga gitu. Dan ternyata dalam 3 laga terakhir Coach Stone berusaha untuk akhirnya membangkitkan gairah permainan dari Persebaya dengan dibuktikan hasil 3 kali clean sheet dan juga 3 kali kemenangan, baik itu kemenangan di kandang melawan Bayangkara dan juga 2 kemenangan melawan Persita Tangerang juga juara bertahan PSM Makassar gitu. Boleh Mas Sam memberikan closing statement-nya untuk bicara soal bagaimana Coach Stone memberikan sebuah penanganan performa tim di Persebaya. Ya, saya rasa sebagai memposisikan sebagai supporter, langkah baiknya manajemen Persebaya dan Coach Stone mencari pelatih yang karakternya hampir sama lah dengan Persebaya, agar kedepannya, karena target kita ini paling enggak untuk di yang klasemen ini kan 4 besar ya Mas. 4 besar, kita masuk ke 4 besar. Iya, kita masuk ke 4 besar dan insya Allah juara pasti tentunya kan targetnya. Jadi harapannya untuk Coach Stone dan manajemen mempertahankan hasil ini, hasil baik ini, kondusivitas di ruang ganti, lalu juga mental pemain itu dijaga buat teman-teman juga. Waktu kalau Persebaya kalah, jangan terlalu dihujat lah pemainnya. Ya, boleh kita paido pemain, tapi jangan sampai kita bawa-bawa ke keluarga, bawa-bawa ke internal private yang personal pemain kita. Jadi harapannya itu untuk manajemen dan rekan-rekan kita semua. Mungkin itu aja, Mas. Oke, siap, terima kasih Mas Syam. Dan terakhir ya kan, karena kita berusaha untuk akhirnya menatap laga away melawan PSS Sleman, kita berusaha untuk akhirnya menjaga kondusivitas baik itu di Kabupaten Sleman dan juga menjaga persaudaraan kita dengan kawan-kawan PSS Sleman fans ya kan, yang dimana kemarin kita sudah tekankan sekali lagi bahwasanya Green Tribun, keluarga besar Green Tribun berusaha untuk menekankan tidak atau menghimbau tidak untuk berangkat away menuju Kabupaten Sleman. Mungkin itu saja. Terima kasih perjalanan kita Mas Syam. Semoga kita bisa terus berdiskusi, berbagi opini dan juga berbagi pandangan mengenai Persebaya dan juga kelompok supporter yang ada di bonek seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman. Makasih Mas Syam. Jangan. Rinot Isoro. Salam satu kali. Wani. Stay tune at GN Podcast Media. Selamat datang di Green Podcast.